Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas dan gambarnya juga kelihatan dengan jelas. Kalau semuanya kelihatan dengan jelas, kita akan mulai webinar kita sore ini. Tes dulu ya. Nggak tahu nih suaranya bagus apa enggak. Oke, suaranya ya. Baik, teman-teman sekalian, tema kita pada sore ini adalah masih mengenai indikator osilasi, dan pada kesempatan ini kita mengambil tajuk metode scalping dengan menggunakan stokastik. Oke, jadi sebelum kita masuk pada metode yang akan kita gunakan di dalam melakukan scalping, ada baiknya saya perlu sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Ini adalah ketentuan dari penyedia jasa. Teman-teman, materi yang saya sampaikan pada sore ini adalah bentuk komunikasi umum yang disediakan dari HFM untuk teman-teman sekalian, dan untuk mengingatkan kembali untuk selalu menjaga resiko di dalam melakukan perdagangan virtual. Jadi sebelum mengambil keputusan untuk masuk pasar, teman-teman harus perhatikan tingkat resiko yang sanggup kalian terima, berapa ukurannya. Karena yang namanya perdagangan dengan daya ungkit atau leverage itu tetap memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena leverage itu seperti pisau bermata dua. Di saat Anda dengan posisi yang benar dan leverage yang Anda gunakan itu adalah leverage yang besar, maka keuntungan akan cepat sekali untuk berlipat ganda. Demikian juga kalau kamu tidak membatasi resiko tetapi menggunakan leverage yang besar, maka itu sangat risiko terhadap keberadaan akun transaksi teman-teman sekalian. Oke, nah sepanjang saya menyampaikan informasi yang saya berikan pada sore ini, apabila terdapat gangguan baik berupa suara saya maupun gambar yang teman-teman tangkap kurang jelas, saya tolong diinformasikan, dan apabila itu berasal dari perangkat teman-teman sekalian, harap kembali dicek kembali sambungan internetnya atau perangkat ini. Baik, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM Indonesia, akan mencoba untuk menjelaskan materi kita pada kesempatan ini dengan sederhana mungkin dan sejelas mungkin, supaya kita semua mendapatkan manfaat bersama dari materi yang saya sampaikan pada sore ini. Baik teman-teman, materi kita hari ini sebelum kita memasuki strategi perdagangan scalping dengan menggunakan stokastik, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu stokastik, dan stokastik itu digunakan buat apa, dia sebagai indikator apa, dan sebagainya ya, supaya kita tahu alat yang kita gunakan fungsinya buat apa. Baik teman-teman, ini adalah Joslen. Joslen ini adalah orang yang menggagas dari indikator stokastik osilator ya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah indikator yang mengukur hubungan antara harga penutupan dan kisaran harga selama periode waktu yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, ini merupakan indikator momentum, indikator yang memberikan informasi tentang momentum harga. Informasi yang diberikan juga berupa tren yang sedang berlangsung, ini ada tren apa. Kemudian tentu saja indikator, karena ini adalah stokastik osilator, maka dia akan memberikan informasi tentang jenuh beli dan jenuh jual, juga sekaligus memberikan informasi tentang divergensi dan konvergensi. Oke, jadi informasi yang diberikan ini akan membantu pedagang untuk memasuki perdagangan atau untuk keluar perdagangan,
atau mempertahankan posisi perdagangan mereka. Oke, jadi line ini mengatakan bahwa stokastik osilasi tidak mengikuti harga. Oke, ini yang perlu digarisbawahi bahwa stokastik ini tidak mengikuti harga, volume atau hal yang serupa. Dia menunjukkan bahwa osilator mengikuti kecepatan atau momentum harga ya. Jadi mengikuti kecepatan harga dan biasanya momentum atau kecepatan pergerakan harga saham atau aset yang teman-teman perdagangkan berubah sebelum harga itu berubah. Jadi kadang-kadang osilator itu memberikan indikasi awal ya sebelum terjadi perubahan harga. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi kelebihannya ya. Tapi kelemahannya juga ada ya. Itu yang akan kita saring pada kesempatan ini supaya kita memahami fungsi dan kegunaannya, mana yang kelebihannya dan mana kekurangannya. Dan sekali lagi seperti biasanya teman-teman saya sampaikan bahwa kita harus menempatkan indikator pada tempatnya, oke? Karena indikator itu adalah informasi dari akumulasi harga perdagangan yang telah selesai, oke? Dan ini adalah indikator ranging ya, karena dia mengumpulkan informasi dari data perdagangan. Oke, itu perlu dicatat ya. Oke, ini adalah tampilan dari stokastik osilator dan saya percaya bahwa teman-teman sekalian sudah mengetahui indikator ini karena indikator ini adalah bawaan MetaTrader. Namun teman-teman bagaimana sebenarnya kita menggunakan indikator ini dengan sebaik-baiknya itu yang harus kita pelajari dan kita riset bersama pada kesempatan ini. Oke, teman-teman sekalian, sensitivitas osilator terhadap pergerakan pasar dapat dikurangi dengan menyesuaikan periode waktu tertentu. Nah, kalau teman-teman melihat bawaan osilator stokastik di MetaTrader secara default, bawaannya itu adalah 533 ya. Bawaannya adalah 533. Sementara si line ini mengusulkan untuk menggunakan periode 14. Dan ini sangat bervariasi teman-teman sekalian dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana variasi penggunaan periode waktu yang bisa teman-teman terapkan untuk scalping, untuk jangka panjang, untuk swing dan sebagainya. Oke. Dan ini tentu saja menggunakan hasil rata-rata pergerakan dari 14. Seperti saya jelaskan di awal, dia menggunakan harga penutupan ya, harga penutupan. Dan ini juga digunakan untuk menghasilkan signal perdagangan overbought dan oversold, yaitu jenuh beli dan jenuh jual dengan memanfaatkan rentang nilai terbatas 0 sampai 100. Oke, jadi rentangnya itu dari 0 sampai 100. Jadi biasanya orang menggunakan pada level 20 untuk mengidentifikasikan bahwa harga memasuki zona jenuh jual dan level 80 ke atas sebagai jenuh beli. Oke, itu yang pada umumnya ya. Dan tentu saja masih ada garis 50 untuk sebagai garis median untuk memberitahu kita apakah aset yang kita perdagangkan memasuki ekspansi tren atau malah mengalami kontraksi ke sisi bawah. Oke, jadi ada 3 level teman-teman di sini 20, 50 dan 80. Oke, meskipun bisa saja orang menggunakan 90 dan 10 ya untuk memberikan informasi apakah harga sudah memasuki zona beli atau zona jual yang mengalami kejenuhan. Teman-teman, materi kita pada sore ini tidak terlalu panjang dan saya singkat-singkat saja karena ini juga memasuki bulan puasa, jadi saya tidak mengambil waktu yang terlalu banyak dan saya hanya jelaskan clue-cluenya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Teman-teman, saya mungkin sampaikannya agak sedikit cepat, harap teman-teman bersabar. Dan kalau untuk untuk memperjelas nanti bisa dinonton ulang ya di web kita atau di video di kanal YouTube. Baik, stokastik osilator terikat dalam kisaran, artinya selalu berada di antara level 0 dan 100. Oke, 0 dan 100. Ini menjadikannya indikator yang berguna untuk kondisi overbought dan oversold. Nah, teman-teman mungkin melihat di sini level 20, di sini ada 80, tapi sebenarnya dia didasarkan pada rentang 0 sampai 100. Oke,
Jadi kalau dia di atas 80 itu jenuh beli, kalau dia di bawah 20 itu jenuh jual ya, jenuh jual. Secara umum, pembacaan di atas 80 dianggap rentang overbought dan di bawah 20 dianggap oversold. Namun ini tidak selalu menunjukkan pembalikan. Nah, ini salah satu daripada kelemahan dari indikator osilator karena jaraknya yang terbatas ya, yaitu rentang 0 sampai 100. Teman-teman akan mendapati RSI bagaimana, kemudian ADX bagaimana, kemudian CCI bagaimana. Mereka adalah semua jenis indikator osilator atau yang berosilasi di dalam range yang terbatas. Oleh karena itu teman-teman, ketika suatu aset memasuki suatu tren panjang, maka indikator osilasi tidak akan mampu untuk mengukur kapan jenuhnya karena dia sedang memasuki tren panjang. Oleh karena itu kita harus memiliki basic pemahaman tentang harga dan mengenai batasan-batasan harga berupa support dan resisten ya teman-teman sekalian ya. Jadi penting sekali price action di dalam hal ini. Selain kita menggunakan alat bantu ini untuk mendeteksi tren, mendeteksi overbought dan oversold, dan penting bagi kita untuk memahami batasan harga dan price action. Oke. Karena indikator ini bahkan di antara indikator yang lainnya juga ya tidak bisa digunakan secara tunggal atau single untuk memberikan signal ya. Jadi memang harus dipandu dengan price action maupun dengan indikator filter lainnya. Tren yang sangat kuat dapat mempertahankan kondisi overbought dan oversold untuk waktu yang lama. Oke, teman-teman, ketika tren memasuki tren yang panjang, biasanya katakanlah dia lagi tren naik, maka indikator osilasi ini akan melambung-lambung di atas jenuh beli ya. Jadi nggak turun-turun di atas level 80 terus ya, ada pun turun-turun dikit ya. Tetapi tetap dia di atas level 50. Oke. Jadi level 50 sebagai garis median untuk memberikan satu indikasi bagi kita tren yang berlaku saat ini lagi tren apa ya? Lagi tren apa? Itu fungsinya daripada stokastik ini. Dan tentu saja silen ini menggunakannya untuk perdagangan saham maupun komoditas dengan menggunakan jangka waktu harian, daily ya. Menggunakan daily, tetapi kita akan memanfaatkan yang untuk scalping. Nah, bagaimana menggunakan stokastik dengan untuk tujuan scalping nanti saya jelaskan di dalam MetaTrader ya, secara lebih rinci. Sebaliknya, pedagang harus melihat perubahan dalam stokastik osilator dan untuk petunjuk tentang pergeseran tren di masa depan. Oke, nanti kita akan cek sama-sama ya. Karena ini hanya sebuah template untuk menjelaskan teorinya. Baik teman-teman, osilator stokastik umumnya terdiri dari dua garis. Dari dua garis ya, yaitu satu mencerminkan nilai aktual dari osilator untuk setiap sesi, dan satu lagi mencerminkan rata-rata pergerakan sederhana 3 hari. Meskipun nanti kalau yang seperti saya bilang tadi bahwa ukuran dari bawaan MetaTrader di power adalah 533. Dan silen menganjurkan untuk 1433. Ini bisa kita ubah sesuai dengan kepentingan kita. Teman-teman bisa menggunakan 20.33 atau 20.55 atau menggunakan 50.55 atau 50.33. Sangat variatif sekali. Oke, nanti kita aplikasikan di dalam scalping menggunakan metode yang mana yang lebih bagus. Oke. Nah, karena harga dianggap mengikuti momentum, perpotongan kedua garis ini dianggap sebagai signal bahwa pembalikan mungkin sedang terjadi. Jadi, orang akan fokus pada perpotongan garis yang dipercepat dan garis yang dilambatkan. Ya. Karena di sini menggambarkan biasanya sebuah indikasi kemungkinan terjadinya perubahan harga. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat apa lagi. Oke, ini ya teman-teman contoh yang saya berikan. Perbedaan antara stokastik osilator dan trending price action juga dilihat sebagai signal pembalikan yang penting.
Oke, teman-teman, saya di sini memberikan sebuah contoh dan tentu saja lebih konkret nanti kita sudah memasuki MetaTrader dan ini hanya sebagai sampel. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sebuah bentuk contoh perbedaan antara stokastik osilator dan trending price action ya. Teman-teman bisa melihat ini adalah trending price action di sini. Terjadi momentum kenaikan dan teman-teman bisa melihat di sini terjadi konvergensi perpotongan pada daerah jenuh jual dua level di sini, dua kali jenuh jual di dua tempat yang sama dan yang pada yang kedua kali di sini terjadi trending price action, terjadi kenaikan yang signifikan dari harga. Dan ini penting sekali di dalam memanfaatkan momentum seperti ini untuk memberitahu kita suatu awal dari pergerakan harga atau perubahan arah. Kalau kita bilang perubahan tren itu terlalu dini ya teman-teman, karena ini contoh yang saya tampilkan ini hanya contoh tampilan untuk 4 jam. Kita menggunakan periode waktu yang lebih besar untuk mengidentifikasikan tren yang lebih valid. Oke. Misalnya ketika tren bearish mencapai low baru yang lebih rendah, tetapi osilator mencetak low yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan indikator bahwa beruang menghabiskan momentum mereka dan pembalikan bullish sedang terjadi. Oke, nanti kita lihat lebih konkret di MetaTrader ya. Oke, ini adalah dasar perhitungan dari formula stokastik teman-teman. C di sini adalah persen K sama dengan di dalam kurung C dikurangi low 14, kemudian dibagi high 14 dikurangi low 14, kemudian dikali 100. Nah, ini adalah formula yang menghasilkan indikator stokastik yang teman-teman lihat di sini. Cuma yang di dalam gambar ini saya gunakan bawaan 533, tapi yang diusulkan oleh Len adalah 14 ya, periode 14. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa stokastik itu tidak semata-mata digunakan di dalam perdagangan finansial ya teman-teman, tetapi stokastik itu juga adalah alat yang digunakan untuk melihat pada sektor yang lain ya teman-teman. Banyak sekali sektor yang bisa menggunakan indikator, misalnya untuk pemasaran, untuk matematika, untuk geometri dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan stokastik ini ya. Jadi semata-mata alat indikator ini tidak semata-mata untuk digunakan di dalam perdagangan. L14 adalah harga terendah yang diperdagangkan dari 14 sesi perdagangan sebelumnya. Sedangkan high 14 harga tertinggi yang diperdagangkan selama waktu yang sama dengan periode 14 hari. Nah, low high ini digunakan untuk mendapatkan rentangnya, Kemudian persen K nilai indikator stokastik saat ini, dan biasanya dia menggunakan 3 ya teman-teman. Baik teman-teman, khususnya persen K terkadang disebut indikator stokastik cepat. Oke. Seperti yang saya sebutkan, biasanya mereka menggunakan periode 3 ya. Tapi kalau periode 3 buat saya itu mungkin terlalu cepat ya. Kita bisa mengadaptasinya menjadi periode 5 ya. Periode 5. Kalau 3 itu cuma 3 hari kalau kita gunakan pada periode harian. Idenya adalah bahwa di pasar tren naik, harga akan ditutup di dekat level tertinggi, dan di pasar tren ke bawah, harga ditutup di dekat level terendah. Sehingga transaksi dihasilkan ketika persen K melintasi rata-rata pergerakan 3 periode yang disebut persen B. Ya, persen B. Baik teman-teman, stokastik osialisasi dapat meramalkan pembalikan ketika indikator mengungkapkan divergensi bullish atau divergensi bearish. Nanti akan kita lihat lebih konkret. Saya juga memberikan contoh di sini. Ini teman-teman bisa melihat di sini ada harga lower low, kemudian di sini ada harga higher low, harga tinggi yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, dan teman-teman melihat di sini perpotongan dari divergensi stokastik di sini ya. Ini adalah bullish divergensi. Signal yang ini adalah yang pertama dan bisa dibilang yang paling penting, signal perdagangan yang diidentifikasi oleh Len. Nah,
Metode yang digunakan Len itu dia selalu mencari divergensi pada stokastik, teman-teman. Dan itu signal terkuat dia ya, kira-kira itu signal favoritnya. Baik teman-teman, simple saja materinya dan sekarang kita memasuki MetaTrader. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kira-kira nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Oke, nanti di akhir sesi kita akan saya akan menjawabnya nanti ya, teman-teman sekalian. Kita ke MetaTrader terlebih dahulu ya. Sambil ngabuburit. Oke. Kita ambil contoh aja dulu ya. Kita ambil contoh dulu. Kita ambil contoh seperti emas dulu ya. Oke, ini adalah contoh spot emas time frame 1 jam. Time frame daily, sorry. Time frame daily. Volume tick. Oke. Nah, teman-teman tinggal insert stokastik osilator. Kalau bawaan kan 533 ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini adalah indikator bawaan dari MetaTrader. Nah, apakah indikator ini bisa digunakan tanpa harus disetel-setel? Tanpa harus kita setel, ini indikator ini bisa digunakan nggak? Bisa dong. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ke samping, dia menggunakan level 20 dan 80 ya, 20 dan 80. Dan tinggal kalian tambahkan level di parameternya ya. Di parameter tinggal teman-teman tambahkan. Oke, di parameternya di sini di level kemudian add, ambil garis tengahnya ya, ambil level 50 untuk identifikasi tren ya teman-teman. Jadi kita memiliki garis tengah. Nah, ini adalah bawaan dari MetaTrader ya. Dan saya jelaskan ini terlebih dahulu ya sebelum kita memasuki cara trading scalping dengan RSI. Dengan stokastik. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya saya selalu mengatakan kita harus menempatkan harga yang utama terlebih dahulu. Indikator itu hanya sebagai alat bantu. Nah, ketika terjadi sebuah tren di dalam suatu aset yang kita perdagangkan, biasanya kita harus identifikasi yaitu tentang pergeseran minat. Selalu itu yang saya sampaikan bahwa kita harus mengidentifikasikan perubahan minat yaitu breakout terlebih dahulu. Tanpa breakout tren sebelumnya masih berlangsung, oke? Jadi breakout itu menandakan perubahan tren ya. Meskipun breakout itu tidak semata-mata bahwa tren akan terjadi perubahan. Kadang-kadang ada namanya post breakout. Dan di dalam suatu tren korektif juga terjadi breakout ya. Jadi tergantung daripada tren yang di breakout itu sebagai tren jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh di dalam spot emas. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini saya mendapati di sini ada harga yang turun, candle turun di sini. Ini di sini ada candle turun. Oke, di sini candle putih, dan di sini ada candle dua ya. Candle itu menandakan kondisi keseimbangan yang biasa disebut sebagai equilibrium ya, teman-teman. Teman-teman yang menggunakan basic perdagangan dengan strategi supply dan demand sering mengidentifikasi bentuk candle yang terjepit ini sebagai area base. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa melihat ini adalah base drop ya. Kalau yang menganut strategi supply dan demand. Tapi buat saya ini dari penurunan tahapan ini teman-teman bisa melihat di sini. Di sini terjadi breakout dengan sempurna, yaitu harga
close-nya di atas ya, di atas batas yang saya berikan di sini. Nah, itu adalah tanda awal dari pergeseran minat yang tadinya adalah menjual, sekarang memasuki membeli ya. Jadi yang membeli itu sudah mulai nongol. Oke. Nah, karena pembelian pertama itu identik adalah suatu pembelian yang dilakukan oleh orang dalam biasanya ya kalau di dalam stok ya. Tapi teman-teman bisa menangkap di sini bahwa ini adalah indikasi awal. Kemungkinannya, ini kemungkinan, tanda kutip ini adalah kemungkinan akan terjadi perubahan arah. Saya belum mengatakan ini perubahan trennya, ini hanya sekedar perubahan arah. Oke. Tren berikutnya itu akan dikonfirmasi oleh kenaikan berikutnya. Yang teman-teman lihat di sini ini adalah konfirmasi. Oke, yang tadi ini adalah indikasi awal perubahan minat, dan yang kenaikan yang ini adalah konfirmasi bahwa tren perubahan tren dari tren bearish menjadi tren bullish sudah terkonfirmasi di sini ya. Dan kita mendapati di sini ada retest di sini ya. Nah, bagaimana kita melihat bentuk harga seperti ini dan kita confirm dengan stokastik. Dan stokastik pada ukuran parameter 5.33, teman-teman, kita dapati di bawah di sini terdapat dua harga yang rendah yang biasa disebut sebagai double bottom. Bagaimana bentuk dari stokastik? Apakah berada pada zona jenuh di level 20 atau di bawah 20? Iya, dia berada di bawah level bawah. Kemudian teman-teman melihat bahwa pada candlestick harga itu tampilannya adalah rata ya, itu double bottom. Sementara bentuk stokastiknya di sini perpotongannya itu yang satu itu lebih bawah dan yang satunya itu lebih atas. Maka kita mengidentifikasikan ini adalah divergensi stokastik ya. Nah, ini adalah signal yang paling disukai oleh Cillian ya. Dan ini biasanya sebagai area atau perubahan bentuk dari minat pasar ya, perubahan dari bentuk minat pasar. Jadi ketika harga kenaikan ke sisi atas di sini itu sudah confirm ya. Kemudian teman-teman bisa tangkap di sini sudah terjadi retest dan harga melanjutkan kenaikan. Nah, perlu teman-teman ketahui selain dia memberikan informasi divergensi bahwa stokastik ini sudah melewati level tengah ya. Ini level tengahnya di sini, ini dia sudah lewat ke atas. Nah, ketika terjadi pembalikan ke sisi bawah dan meskipun harga tidak sampai di level jenuh jual, tapi dia mengalami pemotongan kembali ke sisi atas di atas level 50. Nah, itu sebagai signal untuk masuk pasar ya. Jadi teman-teman bisa masuk pasar di sini. Oke? Masuk pasarnya di sini ya. Jadi kalau sudah terjadi demikian, teman-teman tidak perlu lagi melihat perpotongan atas, hanya memperhatikan perpotongan pada sisi bawah. Oke, kalau tren itu baru terjadi ya, tren itu baru terjadi. Yang kalian perhatikan itu adalah perpotongan pada sisi bawah, bukan perpotongan pada sisi atas. Jadi perpotongan pada sisi atas itu hanya memberikan indikasi momentum rally yang mulai kehabisan tenaga ya. Akan mungkin terjadi koreksi ya gitu ya. Dan kalau teman-teman sebagai trend follower itu adalah saatnya untuk melepas posisi dan kemudian perpotongan kembali pada sisi bawah itu adalah syarat untuk masuk kembali ke dalam tren ya, ke dalam tren ya, untuk berselancar kembali masuk ke dalam tren. Jadi di sini bisa masuk lagi. Nah, di dalam materi yang saya sampaikan tadi saya singgung bahwa perpotongan itu sangat penting itu dikonfirmasi oleh perubahan bentuk candle dalam bentuk trending price action ya, trending price action. Nah, setiap perpotongan pada sisi bawah apakah terdapat model bentuk pola reversal maupun pola lanjutan, apakah di sini terdapat bullish engulfing pada zona ini? Di sini apakah terdapat bullish engulfing pada ini, pada area di sini, pada perpotongan di zona ini? Kalau ada, itu penting sekali karena itu bisa menjadi signal atau gagasan untuk masuk pasar. Oke? Nah, kadang-kadang ini kan akan semakin ketika tren sedang berlanjut, tren ini sedang berlanjut, perpotongan itu tidak identik harus dia turun sampai ke bawah, motong baru kita masuk. Perpotongan di sini, pada ini di atas ya,
di atas ekspansi, mendekati daerah jenuh bahkan, itu masih sebagai tren ya, sebagai tren. Karena kalau teman-teman harus selalu menyampingkan pada tingkat harga sebelumnya, apakah posisi harga itu ada di atas resisten dalam contoh ini ya. Kalau memang di atas resisten, perpotongan ini masih bisa dimanfaatkan, dan apakah pada perpotongan daerah sini ada signal yang dihasilkan dari stokastik, apakah ada konfirmasi dari price action berupa pola naik di sini, yaitu pola inside up di sini. Maka kalau ada pola inside up, maka ini menjadi signal yang sangat kuat sekali untuk mempertahankan posisi beli yang sudah kalian lakukan ketika terjadi retrace, terjadi retracement, terjadi retrace di sini, dan harga bisa dilanjutkan. Nah, saya sebutkan di awal bahwa daerah di atas 80 dan di bawah 20 itu adalah daerah jenuh beli dan jenuh jual. Dan ketika tren panjang berlangsung, tidak serta-merta perpotongan di atas mengidentifikasikan bahwa harga akan turun. Belum tentu ya, kadang-kadang ketika tren kuat terjadi, ini akan mengambang-ambang di sisi atas. Oke, pada daerah jenuh belinya di situ. Nah, itu teman-teman juga bisa menangkap signal perubahan tren di sini, yaitu sudah ada mulai orang taking profit untuk harga turun, tetapi masih bertahan pada zona ini. Dan teman-teman perhatikan ketika harga naik kembali, apakah secara harga mampu nggak melewati resisten. Kalau dia tidak mampu melewati resisten, seperti yang saya sebutkan di awal, kadang-kadang harga belum terbentuk, stokastiknya sudah kasih informasi di sini. Oke? Stokastiknya sudah kasih informasi di sini ya. Itu tanda-tanda perubahannya ya. Dia sudah melengkung lagi ke sisi bawah. Dan di sini sudah terjadi breakout di sini ya, teman-teman. Terjadi breakout di sini. Oke, dan ini kondisinya bukan divergensi, kondisinya adalah konvergensi. Oke, kondisinya konvergensi. Jadi kita bisa masuk pasar sesudah harga close di bawah sini. Oke, dan selanjutnya juga prosesnya juga sama saja ya teman-teman. Ketika ini adalah sebuah tren korektif, untuk sebuah tren harga yang naik itu tidak ada yang namanya buk naik terus ya. Tetapi yang namanya tren dia akan selalu bergelombang, naiknya akan selalu bergelombang. Tetapi ketika terjadi retracement itu sebagai tren korektif, itu biasanya sebagai sebagian orang atau pedagang mengambil keuntungan ya. Jadi candle yang dihasilkan adalah candle likuidasi ya, likuidasi posisi. Dan teman-teman akan mendapati bahwa penurunan ini akan selalu dekat kepada zona di mana harga mulai naik, atau di mana support berada, atau di mana zona demand berada. Teman-teman bisa nangkap di sini ketika harga sampai pada batas di sini, apakah di sini memasuki jenuh jual ya? Kalau memang dia memasuki jenuh jual, ada indikasi untuk membeli nggak? Kita lihat kembali price action-nya di sini 2 kali membentuk double bottom. Double bottom di sini teman-teman lihat, tetapi ini lebih mengesankan sebagai signal divergensi ya. Ini yang miringnya ke bawah, ini naiknya ke atas. Oke, itu naiknya ke atas. Dan di sini mulai naik, mulai ekspansi ke atas di atas level 50, ini adalah kenaikan. Gitu ya. Nah, itu kira-kira kita cara menggunakan apa namanya untuk membaca tren yang berlaku ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan untuk tren besar, katakanlah monthly, ketika monthly ya, kalau ini monthly kalau sudah berpotong pada daerah jenuh beli, ini kita tahunya beli saja. Ada perpotongan lanjutan di sini adalah signal untuk membeli, di sini adalah signal untuk membeli, di sini signal untuk membeli, di sini signal untuk membeli. Jadi kita lihatnya kalau untuk aset yang kita gunakan adalah aset yang lebih cenderung trending. Jadi kita lebih cenderung melihat satu arah saja ya. Kalau dia naik ya kita lihat posisinya harga, setiap ada perpotongan pada sisi bawah kita masuk, potong bawah kita masuk, potong bawah kita masuk. Nah itu cara kita membaca stokastik. Oke? Oke, kira-kira ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Dan untuk saat ini untuk emas memasuki
daerah jenuh beli untuk time frame daily ya. Oh sorry, ini untuk time frame monthly ya. Ini memasuki jenuh beli untuk time frame monthly. Dan ini lagi apa? Lagi divergensi. Kelihatan nggak di sini? Oke, emas itu lagi memasuki zona divergensi. Oke. Nah, kalau kita lihat kepada daily, di daily ya, teman-teman, kita belum masuk ke scalping ya. Ini perform daily, di sini teman-teman harga sudah mulai menunjukkan perubahan minat. Dari yang beli ini sudah mulai stokastiknya mulai turun. Oke. Tetapi kita harus meyakinkan bahwa penurunan ini dari yang ditunjukkan oleh stokastik ini harus terkonfirmasi close harganya di bawah low dari dua batang candle ini. Kalau dia close di bawah, ya udah nanti ada semacam koreksi yang bergerak ke sisi bawah. Itu tampilan dari daily. Kalau kita lihat dari tampilan 1 jam, yang kita lihat ini adalah konvergensi. Konvergensi, dan kita butuh harga untuk close di atas untuk melanjutkan pembelian. Jadi jika tidak, ya harga masih stay-nya di sini. Oke, dia akan pelan-pelan bergerak ke zona ini. Ya, bergerak pelan-pelan ke zona ini dari signal yang diberikan oleh stokastik ya. Jadi ini stokastik memberikan informasi untuk membeli karena ini terjadi konvergensi di sini, memberikan signal untuk membeli, dan harga butuh untuk melampaui zona support resisten SNR yang berada di sini untuk bisa melanjutkan ke sisi atas. Jika tidak, maka harga akan membentuk pembentukan pola bisa nanti menjadi pola mendaerah atau pola rectangle, ataupun dalam bentuk pola lanjutan berupa rectangle atau dalam bentuk triangle nanti ya. Tadi belum terbentuk, masih dalam bentuk rectangle. Oke, itu kira-kira pembacaannya ya menggunakan stokastik. Ini adalah stokastik yang saya gunakan, ini adalah 5.33. Jadi tentu saja teman-teman dapat merubahnya. Kita belum masuk ke materi stokastik untuk scalping ya. Itu sebentar aja materinya, nggak banyak. Dan ini bisa diubah ya ke 14. Jadi kalau 14 itu lebih slow lagi nanti ya. Kita gunakan 14, pembentukannya akan seperti ini ya, lebih lamban sedikit ya, lebih lamban sedikit. Ini 14 ya. Supaya ada perbedaan, kita gini aja ya. Kita lihat beberapa perbedaannya. Yang di atas saya ubah ke 5, 533. Yang di bawah ini adalah 1433. Saya tambahkan satu lagi, yaitu 20 ya. 20 deh, 2033. Oke, semakin panjang waktu yang kita gunakan, maka indikator ini akan semakin kurang sensitif, tetapi akan memberikan signal yang lebih kuat. Oke, signal yang lebih kuat. Semakin pendek durasi yang kita gunakan, harga akan lebih sensitif, pembacaan indikator lebih sensitif, dan lebih banyak signalnya, gitu ya. Jadi itu tergantung kalian mau menggunakan periode yang bagaimana. Kalau saya sih pakai yang standar-standar aja ya, 14 boleh lah ya, 14 boleh. Oke, 14 boleh. Oke, nah kalau kita lihat 14, yang di tengah ini, dia juga berada pada zona di sini. Nah, untuk membantu kalian, kalau teman-teman menggunakan stokastik, simpelnya aja ya, saya kasih simpelnya aja, nanti bisa gunakan Bollinger Band aja udah cukup ya. Bollinger Band 20 aja udah cukup. Oke, Bollinger Band itu aja udah cukup. Jadi teman-teman bisa, saya kasih ilustrasi misalnya di sini ya. Harga di sini membentuk triple bottom, 1, 2, 3, teman-teman cek di 533 di sini. Ini daerah jenuh jual. Yang di 14 juga sama jenuh jual. Yang di 20 juga sama jenuh jual. Oke, itu sama jenuh jual ya. Dan ketika terjadi kenaikan di sini dan harga
harga dari emas ini mengembang di atas band Bollinger Band atas, lihat konteksnya, apakah stokastiknya ini berada di atas level 50. Kalau iya, berarti itu adalah satu konfirmasi untuk masuk pasar. Oke, demikian juga ketika terjadi penurunan di sini adalah double top yang teman-teman bisa lihat di sini, dan dari periode 533 memberikan informasi ini adalah divergensi 14 dan 20 ini adalah divergensi. Jadi ketika terjadi breakout, untuk meyakinkan kalian, ketika terjadi breakout pada sisi bawah, apakah candlenya itu ada di band bawah dari Bollinger Band? Kalau iya, berarti ini adalah perubahan minat. Jadi ini adalah perubahan arah. Jadi penjualan bisa dilanjutkan. Oke, dan sementara kalian fokus saat ini adalah apakah harga mampu bergerak di atas level ini. Sekarang posisinya ini adalah posisi konvergensi, sama, low-nya meninggi, sama. Oke. Itu cara baca dari kalian menggunakan untuk 1 jam ya teman-teman, dan kalian lihat dari Bollinger Band-nya itu mengkerucut seperti leher botol ya. Dan ini nanti akan terjadi pergerakan besar biasanya ya. Kalau leher botolnya sudah berlaku beberapa saat, itu tandanya marketnya kan sepi kan. Nanti akan terjadi ledakan ya pada sisi atas atau pada sisi bawah. Oke ya. Nah, itu penjelasan saya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih kita melakukan scalping dengan menggunakan time frame yang lebih kecil dengan memanfaatkan stokastik. Oke. Karena kita yakin bahwa tidak semua orang menyukai perdagangan yang terlalu lama ya. Ada yang menyukai perdagangan yang durasi waktunya lebih pendek. Oke. Oke. Oke, mana tadi saya buat ya? Oke, di sini. Oke, kita buat yang baru ya. Oke, kita paling 10 menit lagi ya. Nah, ini harap diperhatikan karena ini penting. Karena ini penting ya. Oke, kita buka 5 menit ya. Saya akan gunakan stokastik 3 buah stokastik sekaligus. Oke, untuk memberikan signal bagi teman-teman untuk masuk dan keluar pasar. Oke, dan ini ingat, ini adalah scalping, artinya kita hanya mengambil sekitar 5 sampai 10 pips. Oke ya, ini scalping ya. Yang pertama, saya gunakan stokastik di sini adalah stokastik 1433, simple. Oke, ini tampilan dari 14. Oke, ini mungkin apa ya? Bisa kalian perbandingkan dengan teknik scalping yang kalian gunakan selama ini. Oke, ini ingat 1433. Oke, siap. Saya 3 indikator stokastik semua saya jadiin satu ya. Jadi kira-kira seperti apa rupanya? Stokastik osilator tadi 14, sekarang saya tambahkan 34. Oke, saya memberikan warna yang berbeda untuk membedakannya ya. Saya yang 34 periode 33 ya. 34 periode 33. Oke. Tampilannya, perhatikan aja warnanya ya. Yang garis merah yang kecil sih nggak usah terlalu diperhatikan, hanya perhatikan itunya aja. Yang biru, ya ini yang biru ini adalah yang 14. Oke, yang biru ini yang 14. Kemudian yang purple ini adalah yang 34. Dan saya tambahkan satu lagi. Ini adalah yang 50. Wah, gede banget ya, 50. 50 kali 55 ya, berarti 250. 250 per kali batangan ini ya. Jadi relatif lebih panjang dan saya kasih warna kuning deh.
Oke, udah kelihatan ya. Di sini ada 3 buah indikator yang sama dengan parameter yang berbeda. Oke. Nah, terus kalau gini cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah tetap berpedoman pada 1 jam terlebih dahulu. Ini 1 jam ini indikatornya nunjukin apa? Apakah 1 jam ini menunjukkan daerah jenuh beli dari 3 buah indikator ini di tempat daerah jenuh beli, yaitu level 14, 34 dan 50. Kalau iya memang di daerah jenuh di level 20, baru kalian nanti tinggalkan ke 5 menit. Oke. Kita akan membeli ketika harga 3 buah indikatornya itu berada pada level di bawah 20 ya. Jadi saya ubah deh. Ini levelnya saya ubah. Saya tambahkan levelnya 90 dan 10 ya, supaya lebih kuat dan lebih sedikit lambat kita memasuki perdagangan. Jadi signalnya tadi adalah memberitahu bahwa pada 1 jam ini terjadi penurunan dan sudah memasuki daerah jenuh jual ya, terutama untuk yang 50 yang warna kuning. Teman-teman bergeser ke 5 menit langsung, apakah ketiga buah indikator yang saya gunakan pada periode 14, 34, dan 50 berada di level pada level 10 ya, di daerah 10 ya, di bawah 20. Kalau memang iya, teman-teman nanti lihat kembali di sini, saya kasih garis lurus ya, supaya sama-sama keluar. Karena ingat ya, kita ini scalping ya teman-teman, scalping dari membaca indikatornya itu di daerah jenuh beli. Ya, di daerah jenuh beli ya, tiga-tiganya kira-kira di level 10 ya. Kalau memang tiga-tiganya di level 10 dan terjadi perpotongan dengan yang lebih lamban di sini, kalau tiga-tiganya seperti ini itu boleh beli ya. Itu tandanya kita boleh masuk pasar. Ingat TP-nya cuma 5 sampai 10 karena kita gunakan 5 menit. Oke. Ini tandanya ya. Nah, di sini juga boleh ya, tiga-tiga, yang penting dia masuk ke ke level 10 ya. Level 10 di sini boleh beli ya. Tiga-tiganya ya. Ingat ya, indikator tiga-tiganya di level 10. Kita boleh masuk buy di sini. Ingat TP-nya lagi ya. Tetapi lebih bagus kalau kita mengikuti tren yang ada secara scalpingnya ya. Lebih bagus lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada sekaligus 3 di sini masuk di zona yang sama di sini, 3 masuk di sini. Itu apalagi kita mendapatkan trending price action-nya di sini, itu lebih bagus kita masuk buy-nya di sini. Itu salah satu caranya ya. Itu dalam konteks naik ya, konteks naik. Bagaimana dengan konteks turun? Sama cara bacanya. Jadi ketika harga mengalami tren panjang seperti ini, sudah saya katakan tadi bahwa osilasi tidak mampu mengukur suatu pergerakan tren yang lebih panjang karena dia akan mengambang-ambang terus di atas. Oleh karena itu perlu kalian memperhatikan 1 jam, ya seperti ini ya. Saya kasih kotak supaya nggak lari. Nah, ini konteksnya harga gimana nih? Harganya naik nih tadi pagi misalnya, ya, mulai naik di sini. Ini total ticknya tiga-tiganya berangkat dari bawah nih di 1 jam nih. Berarti kita lebih cenderung ambil posisi ke atas daripada posisi ke bawah. Itu ya cara bacanya seperti itu. Nanti baru kita lari ke 5 menit nih. Oke, lari yang ketiga ini nih. Kalau memang di 5 menit rujukannya ya, ini kalau dia lagi tren dia akan mengambang terus, yang 14 mengambang, yang 50 mengambang, yang 34 juga mengambang gitu ya. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya membutuhkan perbandingan ke samping. Oke, untuk menandakan oh misalnya di sini ada apa? Nah, di sini mungkin ada harga rendah harian yang dia tembus ya. Lebih jauh kalau kita tarik teman-teman di sini harga rendah dari beberapa waktu itu sebagai tanda untuk pemetinan yang teman-teman lakukan sebagai area SNR-nya di sini ya. Kalau ini adalah SNR, berarti setiap perpotongan di bawah ini kalau tidak ada 3
3 buah indikator yang sama, kita nggak usah masuk, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi sepanjang ini terjadi karena kita ngambilnya nggak banyak ya. Kalau cuma ngambil 5-10 pips sih kayak sih gampang sih dapatnya ya. Nah ini kebetulan kena SNR di sini di subuh hari, mungkin teman-teman juga nggak sempat lihat lagi di sini. Tiganya candlenya stokastiknya menunjukkan ke sisi bawah. Tadi pagi tiga-tiganya di sini di 5 menit bisa mengambil keputusan beli. Oke, ini bisa mengambil keputusan beli. Dan yang sekarang terjadi dari 5 pip bisa nggak di sini? Oke ya, kira-kira ya. Contohnya seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tinggal 10 menit. Oke, kalau nggak ada cukup sampai di sini ya. Ini pelajaran yang sederhana yang bisa teman-teman terapkan juga. Ada satu lagi yang saya mau sharingkan. Ini teman-teman juga bisa menggunakan indikator stokastik 1455 tapi menggunakan 3 buah MA ya. Ini basicnya pakai MA itu juga boleh ya teman-teman. Jadi sepanjang harga berada di MA berapa nih? MA 21. Ini adalah MA 21 smooth yang saya gunakan 21 smooth ya. 21 smooth cross. Kemudian di sini adalah saya gunakan 89 dan 144. Jadi 21 ini saya nggak pakai. Saya pakai 89 dan 144 yang warnanya adalah biru sama yang kuning. Oke. Jadi sepanjang harga bergerak di bawah ketiga buah. Nah ini teman-teman hanya fokus untuk perpotongan 5 stokastik 1455 di sini. Ini untuk jual. Sepanjang ini ya, sepanjang ini untuk jual. Jadi ini ada perdagangan berdasarkan tren ya. Sepanjang ini terjadi teman-teman jual. Sepanjang harga berada di bawah MA 21 smooth, kemudian MA 89 dan 144. Kenapa saya gunakan angka seperti ini agak ganjil di dasar perhitungannya ya. Jadi saya mungkin nggak bisa jelaskan secara detail di sini. Tapi yang saya gunakan ini ya, 21, 89, 14. Yang dua ini adalah eksponensial, yang bawah ini adalah smooth. Smooth ini kayak, sebenarnya smooth ini sama dengan 26 ya, 26 eksponensial sama aja. Jadi sepanjang harga bergerak di bawah 3 buah MA ini, stokastik ini setiap perpotongan di atas ini adalah signal untuk masuk pasar ya, untuk menjual. Sampai tiba waktunya ketika terjadi perpotongan pada sisi atas, nanti teman-teman akan perhatikan bahwa pada level jenuh ini bisa kita ngambil keputusan untuk membeli ya, nantinya ya, kalau ada terjadi ya. Jadi hati-hati ketika harga sudah mulai, dia tidak akan sekaligus naik di atas MA, dia akan secara perlahan. Tapi kalau dia tetap berada di atas MA yang kita buat ini nanti, maka kita akan mencari perpotongan pada sisi bawah untuk membeli ya, kalau sudah jadi nanti. Oke. Nah itu salah satu cara yang bisa teman-teman terapkan ya. Ini lagi perpotongan ke sisi bawah. Kalau saya pikir cari 5 pip, 10 pip sih nggak apa ya, nggak susah ya. 5 pip sampai 10 pip dengan signal yang ada ya. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu webinar kita pada sore dan malam ini. Saya pikir kalian juga tidak ada yang bertanya, mungkin sudah bersiap-siap untuk membuka puasa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa dan kita akan jumpa kembali pada hari Kamis. Nah di sesi Kamis itu kita tidak membahas tentang indikator ya, tetapi kita di sesi hari Kamis kita akan flashback tentang perdagangan sepanjang bulan Maret bagaimana kinerjanya ya. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa pada hari Kamis